Insinyur Ahmad Magister Engineering dan PhD dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok, yang kebenaran saya sudah dalam beberapa waktu kemarin sudah 4 orang ke Atase ini yang saya ajak bicara. Iya. Jadi kemarin Mas Najib Atase Australia, Pendidikan Canberra. Kebudayaan di Canberra. Iya. Ya, Mas Najib ini teman belasan tahun juga Pak, sejak dia masih S1 dulu di IPB. Sekarang dapat tugas di Canberra. Kemudian sebelumnya ada Pak Soleh, beliau mungkin Bapak juga kenal, udah lama juga mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kairo. Sekarang beliau di University Singapura Bangsa di Karawang. Iya. Jadi kadang-kadang Singapura bangsa, Singapura mana? Singapura bangsa itu. Sudah jadi PTN. Dan sebelumnya saya sudah ngobrol, tapi belum saya ajak untuk ini dengan Mas siapa tuh Atase kita di Malaysia, Mas Farid. Mas Farid, orang Kediri ya. Jadi saya baru tahu kalau dia orang Kediri, dia ngomong sendiri. Nah, sebelumnya Pak, ini siapa dari Unsiah itu yang sebelum lagi Pak Mustari beliau tuh? Atase. Yunardi. Ya, Yunardi. Ya, mungkin sudah Prof sekarang kali. Karena rektornya kemarin Prof Samsul Rijal itu teman SMP SMA saya atasannya. Jadi saya kayaknya akan jadi Atase Pendidikan Grogol Tanjung Priok. Jadi pergi ke Esa Unggul. Baiklah, hari ini kita akan masuk sebuah episode ke 167 ini Pak Ahmad Caksono. Mas Ezik dulu waktu pertama kali mungkin masih episode 70 atau berapa, saya udah lupa. Karena ini udah kita lakukan sejak COVID mulai melanda, dan website yang bersifat acara. Dulu saya melakukan ini semua secara fisikal selama lebih 11 tahun, Mbak. Jadi kalau di Bangkok yang namanya Mahidol, Chulalongkorn, Sukhothai, Sukhothai Thammasat maupun Sukhothai Open University, kemudian juga Kasim Bandit, malah saya sampai sekarang masih representatif Kasim Bandit University. Itu kalau Bapak mau jumpai nanti wakil rektor yang anaknya itu apa namanya, pemiliknya sekaligus pemiliknya itu bisa saya beri numbernya, atau Bapak mungkin sudah ketemu dia. Ya, sudah Pak. Sudah ketemu Dr. Salam. Jadi mereka kan keluarga kayak kita, kayak keluarga Bakri lah. Dulu kan mereka awalnya dari properti itu kan. Iya, betul. Apa namanya itu, saya sudah pernah membawa beliau kemari juga. Jadi kan rektornya kan abang dia, jadi warek satunya beliau ini. Dan Pak rektor itu abangnya dulu penasehat Gubernur Bangkok juga. Masih Pak. Masih Pak ya. Nah, kapan-kapan Pak Cak kalau berkenan kita mengundang Prof Winay Dahlan. Iya. Untuk sharing tentang halal centernya Chulalongkorn. Saya sudah pernah komunikasi dengan beliau ketika di Bangkok maupun lewat media WhatsApp, tapi belum pernah saya undang kemari karena kebetulan lagi cari partnernya yang halal industri. Kebenaran saya punya senior relation Profesor Emeritus Dato' Azmi, dia adalah pembina halal industri di negara-negara bekas Uni Soviet yang Islam, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Nah, beliau selalu bolak-balik ke sana atas utusan halal center Malaysia, sebab negara-negara bekas Uni Soviet ini mau ekspor barang nggak ada cop halalnya. Karena mereka nggak ada MUI dan DSNA, jadi mereka memakai cop halal Malaysia. Nah, jadi Prof Azmi inilah yang menjadi pembina mereka. Jadi kapan waktu Prof Winay dengan Prof Azmi mau saya joinkan, nanti harapan saya Pak Wicak ikut bersama dalam konteks kebudayaan ya, halal sebagai Islamic and cultures behavior gitu. Tahun lalu kami melaksanakan webinar tentang halal, Bapak. Alright. Di mana Pak, di KBRI apa di mana? Iya, online Bapak, online. Oh iya, enggak, maksud saya hostnya dari KBRI. Hostnya kami, terus melibatkan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, kemudian juga Halal Science Center.
Oh bagus Pak, kalau itu kita follow up. Itu Pak Suat Suwandi itu pernah kapok saya bawa ke Kediri karena waktu itu dari Surabaya ke Kediri belum ada tol Pak. Jadi dia lama banget nyampenya, dia bikin Oh, iya, iya. ya itu kan asisten dia itu namanya Linda Suwandi. Itu ponakannya sebenarnya Linda Suwandi. Mereka Suwandi Group ya. Oke, Kang Indah, kita akan memulai sekarang. Bagi yang tidak bicara, kita mute dulu. Dan Pak Wicak dan Mas Ezik yang udah pernah, rundown kita adalah yang pertama welcoming speaks. Saya akan menyampaikan welcoming sekaligus nanti sebagai moderators. Yang kedua, kita akan melihat 3 menit video ALC official video, ASEAN Lecturer Communities videos. Kemudian yang ketiga, kita minta kesediaan Pak Wicak sebagai the first speaker. Ini bukan karena atasenya Mas Ezik, tapi karena namanya Ahmad Wicaksono. Ya silakan Pak Reza. Ini ngeles aja, padahal nggak kita suruh yang duluan juga ini kan. Kita, Bapak pejabat kita beri kesempatan bertanya. Mas Ezik lebih muda soalnya, jadi bolehlah ke second speaker. Jadi sebagai pengantar sedikit, Mas Wicak, bahwa sebelumnya sebagaimana sudah saya sampaikan, setiap event ada 4 speakernya dari 3 negara. Tapi setelah evaluasinya 3 jam duduknya, dulu mungkin zaman Mas Ezik pertama kali bisa 3 jam juga. Sekarang kita 2 orang aja lah, biar 1,5 jam bisa selesai urusan sharing ini, masing-masing setengah jam. Dan setengah jam kemudian kita gunakan untuk tanya jawab. Jadi setelah speaker pertama, speaker kedua, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Oleh karena itu, partisipan, you can to use chat box, you can to share your question, or you can to share to my direct email. I will to share my email address in chat box too. Jadi nanti boleh lewat email saya dan bisa juga langsung. Tanpa membuang masa lagi, kata orang Malaysia, 10 menit kita guna untuk bual-bual tadi, maka kita akan memulai dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Pray first, berdoa dipersilahkan. Salam. Pak kesempatan pertama kepada Bapak kami persilahkan, dan sebagai informasi, setiap selesai satu speaker kita ada selingan refreshing dengan satu lagu yang membuat kita jadi enjoy. Karena ini bukan conference, therefore not by strict protocol, but we must to relax and enjoy. Oke, Pak Icak, silakan. Time is yours now, please. Yes, thank you, Profesor Syahrul Reza, Sama-sama. Pak Ezik Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua untuk bertemu dan sharing pengetahuan. Dan tentu terima kasih pada Pak Syahrul Reza yang telah mengundang kami untuk menjadi pembicara pada kesempatan siang hari ini. Dan materi yang saya sampaikan ini mungkin terkait dengan perguruan tinggi ya. Jadi mungkin kalau ada yang dari perguruan tinggi, kita bisa berdiskusi mengenai bagaimana Merdeka Belajar ini ya, kaitannya dengan upaya untuk, ya saya izin share screen. Silakan Pak, kita sediakan co-host. Ya. Oke, sudah terlihat ya Pak. Very clear. Oke, thank you. Thank you Pak Reza. Ya, menjadi judul dari materi saya siang hari ini tentang kebijakan Merdeka Belajar dan perannya di dalam peningkatan kerjasama internasional perguruan tinggi. Ini sebenarnya harapannya ada beberapa teman yang dari International Office ya yang bisa
bergabung di sini, kita bisa bicara tentang kerjasama internasional dengan perguruan tinggi, terutama Thailand ya nanti yang karena saya Thailand. Right. Ya, pertama tentang kerjasama internasional perguruan tinggi ini mungkin bisa menjadi salah satu tuntutan ya untuk saat ini. Kalau kita lihat di Kemdikbudristek aja kita sudah melakukan banyak kerjasama ya. Jadi secara bilateral maupun multilateral. Kalau yang bilateral ya antara dua negara ya, Indonesia dengan salah satu negara sahabat termasuk diantaranya Thailand yang saat ini Memorandum of Understanding antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Indonesia dengan Thailand ini sedang diupdate ya, karena sudah melewati waktu ya, tapi dari pihak Kemdikbudristek masih sedang mengkaji perpanjangan MOU-nya. Dan selain itu juga ada kerjasama multilateral, ada yang paling awal di kita SEAMEO, Southeast Asia Ministry of Education Organization, yang memang didirikan jauh sebelum ASEAN. Ya, jadi di antara kita mungkin banyak mengenal bahwa yang ada saat ini atau yang lebih dulu adalah ASEAN. Ya. Ternyata SEAMEO itu lebih awal dari ASEAN. Ya betul, yang ada di Pondok Cabe. Bentuk kerjasamanya juga bermacam-macam, ada kerjasama antar pemerintah, pemerintah dengan organisasi, atau antar institusi ya, kerjasama antar sekolah atau perguruan tinggi juga. Di sini merupakan salah satu bentuk kerjasama. Kemudian implementasi kerjasamanya, kunjungan timbal balik, penandatanganan MOU, Joint Commission Meeting, kala ini melibatkan berbagai kementerian. Yang ini insya Allah akhir tahun ini Thailand dan Indonesia akan mengadakan Joint Commission Meeting. Kemudian setelah itu mungkin kita akan follow up dengan Joint Working Group antara pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan Thailand. Gitu. Kalau di sini Kementerian Pendidikannya terbagi dua, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, Higher Education. Kemudian kebudayaan ada sendiri, Kementerian Kebudayaan. Jadi ada tiga kementerian yang menangani. Risteknya ada badan khusus. Nah memang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ini juga melaksanakan diplomasi ya, pendidikan dan kebudayaan untuk kepentingan nasional. Ya. Di antaranya memang pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar yang ya ini menjadikan pelajar sebagai ambasador. Ya. Perluasan kerjasama pendidikan kebudayaan, ya, kemudian juga bisa meningkatkan jumlah pelajar ataupun guru asing yang ke Indonesia, jadi sebaliknya juga gitu ya. Dan ini akan menghasilkan Indonesianis dan ambassador. Nah, internasionalisasi pendidikan tinggi ini memang fenomena untuk meningkatkan hubungan internasional ya, ekonomi, budaya, dan perubahan sosial. Nah, perguruan tinggi diharapkan sebagai tempat yang menghasilkan tenaga kerja yang ahli ini berkontribusi ya di dalam penelitian dan inovasi. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat mempercepat saling memahami dan membantu di dalam membangun jejaring global untuk masa depan yang lebih baik. Dan sekarang banyak pemeringkatan yang juga mendasarkan kepada SDGs. Ya, ini juga satu hal yang menggembirakan ya, jadi perhatian terhadap SDGs. Dinamika terhadap pertukaran informasi, ide, teknologi, ya, bahkan mahasiswa dan dosen, ini mengubah lingkungan akademik pada pendidikan tinggi. Apalagi setelah pandemi, kita bisa melaksanakan webinar seperti ini tanpa harus melakukan perjalanan secara langsung atau pertemuan langsung. Ya. Nah, ini kalau dari referensi bagaimana prioritas kebijakan dan strategi di dalam internasionalisasi pendidikan tinggi, memang yang kebanyakan itu di outgoing mobility opportunities for student. Ya. Jadi untuk mengirimkan mahasiswa ke luar, ya. Kemudian mendatangkan mahasiswa, ya, international student exchange, attracting international student, ini kalau dilihat secara dunia, ya, ini masih banyak yang melaksanakan seperti itu. Kemudian international research collaboration.
alasan perlunya internasionalisasi pendidikan tinggi, 30% mengatakan improve student preparedness for a globalized internationalized world, atau apa namanya, global citizen, supaya mahasiswanya siap menjadi global citizen. Kemudian internationalize curriculum and improve academic quality, kemudian enhance international profile and reputation. Ya, ini pemeringkatan itu dilaksanakan seperti itu. Nah, peningkatan pendidikan tinggi di era globalisasi ini tujuannya yang pertama menjalin kerjasama ya dengan perguruan tinggi asing, yang dimulai dengan promosi, kemudian pertukaran mahasiswa, dosen, sharing pengalaman ya, pembelajaran ataupun riset ya, dan selanjutnya menjalankan program riset bersama ya, bahkan juga pengabdian masyarakat secara bersama-sama. Dari Universitas Negeri Malang ya, baru-baru ini menghubungi kami untuk berencana mengadakan pengabdian masyarakat di salah satu provinsi di Thailand. Saya juga baru mengetahui begitu bahwa ada rencana untuk seperti ini dari UM. Kemudian menghasilkan tingkat kompetisi yang kuat melalui pengelolaan program studi, pengembangan kapasitas lembaga secara strategis, baik bersifat akademik maupun non-akademik. Yang ini nanti outcome-nya adalah World University Rank. Jadi terlihat dari ranking ya di universitas kelas dunianya. Nah, di Indonesia sendiri ini sudah didorong ya dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim di awal tahun 2020. Ya, saat ini ada 8 indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi ya, untuk bisa diukur setiap tahun oleh pemerintah, dan dari sini nanti akan menentukan nilai ya, peringkat dan juga dana hibah yang akan diberikan dari pemerintah pusat. Jadi ini satu tolak ukur yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, ada 8 indikator ini, saya fokus saja yang merah-merah ini aja ya. Student earning of campus experience. Nah, ini yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi magang, internship, community project, teaching, research, entrepreneurship, student exchange. Kemudian yang 5 ini yang kerjasama riset, ya, research achievement and innovation are utilized by community and recognized internationally. Jadi research and development are applied. Jadi riset dengan perguruan tinggi di negara lain ya. Ya sebagai salah satu contoh, saya sendiri sebelumnya pernah terlibat riset karena saya bidang transportasi dengan Jepang, dengan Thailand juga. Jadi sekarang ketemu lagi dengan profesor yang risetnya bersama-sama waktu itu. Kemudian juga dengan Kamboja, Vietnam, Filipina. Kita pernah punya riset bareng. Dan yang saat ini masih sedang berjalan dengan salah satu perguruan tinggi di Malaysia, University Teknologi Petronas. Oh, ya, ya. Masih UTP, sedang riset, ya UTP, ya, UTP, masih sedang riset tentang travel behavior di Indonesia dan di Malaysia. Kemudian yang poin 6 ini cooperation between study program with international level partner, ya, curriculum, internship, and graduate association. Ini yang didorong untuk kerjasama ya internasionalnya melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, tetapi nanti saya akan fokus yang tertentu ya, karena collaboration opportunities ini banyak sekali ya. Bisa university consortium, joint project, research and publication, bisa curriculum development bareng-bareng. Yang paling populer student and staff exchange, ya. Kemudian internship industry, scholarship, sabbatical leave for professor. Ini juga baru Profesor Tengku. Ya. Di Indonesia sebelumnya kita tidak pernah ada kebijakan untuk sabbatical leave ya. Tapi dengan Mas Menteri beliau membolehkan
ya, profesor untuk meninggalkan tugasnya dengan ke luar negeri untuk mengajar di luar negeri, jadi cuti di luar tanggungan negara begitu. Jadi kembali lagi bisa mengajar lagi begitu. Terus Welcome World Class University, ini perguruan tinggi asing sudah masuk ke Indonesia. Kemarin udah Monash University ya. Monash ya. Monash University sudah Monash masuk. lebih awal di Malaysia, lama sudah. Oh iya, kalau Malaysia sudah banyak, lama kan, dan banyak perguruan tinggi asing di Malaysia. Indonesia baru dimulai dan baru tahun ini ya, atau tahun Ya. lalu mulai Monash University. Ya. Kemudian micro credential, ini bisa juga kerjasama pengambilan kredit, ya. Kemudian online learning ini. Nah, kalau ada teman-teman yang dari international office ya di sini, bagaimana peran mereka? Pertama, fasilitator ya di dalam hubungan internasional ini, ya. Baik dalam hal pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Jadi menghubungkan antara perguruan tingginya dengan perguruan tinggi asing yang dituju. Kemudian juga bisa menjadi promotor ya, proaktif di dalam mempromosikan perguruan tinggi ke dunia luar. Ya harus siap dengan data dan informasi. Jadi ini kita para atas pendidikan dan kebudayaan siap memfasilitasi gitu. Tapi masih sedikit ya kalau menurut saya ya dari international office itu yang menggebu-gebu untuk mencarikan partner. Ya. Saya dalam tahun 2021 yang lalu tercatat hanya sekitar 15 perguruan tinggi yang menghubungi kami dan meminta melakukan diskusi secara daring gitu ya untuk melihat opportunity kerjasama di Thailand gitu. Kemudian komunikator ya, berkomunikasi secara efektif dan aktif untuk memberikan pelayanan informasi dan pelayanan prima kepada jejaring internasional yang sudah ada di dalam perguruan tingginya maupun yang dalam perencanaan. Kemudian juga tentu sebagai pelaksana ya, eksekutor ya, berbagai agenda yang berkaitan dengan hubungan internasional. Dan kemudian juga sebagai networker ya, berjejaring ke dalam maupun keluar perguruan tinggi. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi mitra asing ini ya, pengalaman kami yang ingin kami sharing ya. Pertama, lihat kredibilitas perguruan tinggi mitra. Ini biasanya sebagai alasan pemilihan mitra itu ya rankingnya lah gitu ya, atau status akreditasinya begitu. Ya. Bapak dan Ibu yang di International Office bisa menghubungi kami kalau ingin mengetahui bagaimana kredibilitas perguruan tinggi mitra yang ada di Thailand gitu misalnya. Kemudian kerjasamanya harus reciprocity ya, jadi timbal balik gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang dari Indonesia ke Thailand dan sebaliknya juga harus ada yang dari Thailand ke Indonesia gitu. Jadi jangan mau kalau hanya yang dari Indonesia ke Thailand saja gitu. Kemudian hak dan kewajibannya harus jelas ya, yang disepakati bersama dan tercantum di dalam Memorandum of Action-nya. Jadi misalnya pembiayaan selama mahasiswa berada di perguruan tinggi asing gitu ya, apakah itu ditanggung oleh perguruan tinggi asing itu gitu. Nah, ini harus jelas ya. Di transportasi ya, dari perguruan tinggi asal di Indonesia pada umumnya ditanggung oleh perguruan tinggi Indonesia ya. Nah, tapi juga nanti sebaliknya begitu, kalau yang dari Thailand datang ke Indonesia transportasinya ditanggung oleh perguruan tinggi Thailand, nanti selama di Indonesia ditanggung oleh perguruan tinggi Indonesia. Dan bagaimana strategi keberlanjutan kerjasamanya, pemetaan kurikulum mungkin yang bisa digunakan joint kurikulum, joint degree, ya, joint degree. Kemudian keberlanjutan studi mahasiswa di perguruan tinggi mitra ini, dan yang biasanya kita perhatikan biaya ya, biaya pertukaran mahasiswa, dosen dan teknik ini. Ya, sebagai masukan beberapa hal yang menjadi permasalahan kalau kita menerima mahasiswa asing ya. Ya, pertama mungkin perbedaan sistem dan standar pendidikan tinggi yang berlaku ya. Kemudian perbedaan bahasa dan budaya. Jadi saya rasa pada umumnya mahasiswa asing itu sudah siap untuk beradaptasi. Jadi umumnya tidak terlalu masalah. Kemudian kecukupan fasilitas ya,
terutama asrama mahasiswa dormitory ini. Ya, jadi harus layak juga gitu ya. Jadi kami pernah punya pengalaman ketika di Brawijaya di tempat kami mengajar itu ada kedatangan yang mahasiswa asing yang keluarga. Nah itu kami waktu itu belum punya dormitory untuk keluarga. Ya, biasanya hanya untuk single aja gitu kan. Nah ini ke depan ya perlu harus dipikirkan ya. Dan ya setelah itu kami menyiapkan dormitory yang untuk keluarga. Gitu. Saling memahami terhadap keberagaman negara dan suku bangsa. Biasanya kita ajak mereka untuk melihat budaya kita. Ya. Unit-unit yang menangani ini harus ada secara khusus ya. Inbound student ini ya international office atau bagian dari international office yang khusus menangani. Jadi jangan karena memang kita berupaya untuk memberikan servis yang terbaik ya supaya datang lagi gitu. Ya. Jadi harus kalau ada permasalahan-permasalahan selama mereka tinggal di Indonesia harus cepat tertangani. Kemudian ketersediaan logistik terhadap kedatangan mahasiswa asing, ketersediaan mentor atau supervisor ya untuk inbound student ini. Nah yang kedua tadi untuk ranking. Ya, jadi bagaimanapun kerjasama internasional itu nanti akan berpengaruh di penilaian ya untuk ranking internasional karena academic reputation ini yang 40% itu biasanya diperoleh dari wawancara dengan para dosen-dosen di perguruan tinggi asing ya. Jadi misalnya mereka akan ditanya apakah mereka mengenal Universitas Brawijaya gitu misalnya tempat kami mengajar gitu ya. Gitu. Terus sejauh mana Anda mengenal Brawijaya? Apa yang menurut Anda Brawijaya unggul gitu dalam hal apa gitu. Nah seperti itu. Jadi ketika tidak banyak akademisi yang mengenal perguruan tinggi kita, maka reputasi akademik kita rendah. Ya. Terus kemudian ranking kita di World University Ranking juga akan rendah. Gitu. Jadi karena ini 40% ya academic reputation ini dari hasil wawancara dengan para akademisi itu gitu. Jadi ini perlunya kita menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi asing. Salah satunya adalah untuk meningkatkan academic reputation yang kemudian berdampak kepada perankingan kita. Ya. Nah ini kalau di ASEAN aja kita tidak ada satupun perguruan tinggi Indonesia yang masuk ke 10 besar. Iya betul. US World University Ranking. Ya, ini NUS, Malaysia mendominasi. Malaysia semua. Singapura 2 itu NUS dan NTU. Ada nyangkut UGM pas itu keluar lagi masuk 10. Ya, tapi nggak masuk 10 besar. Ya. Itu. Nah, yang berikutnya tentang Merdeka Belajar sendiri, ini kan memang baru diperkenalkan di awal tahun 2020. Keren programnya. Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2020. Nah, ini untuk yang belum tahu ya tentang potensi perguruan tinggi di Indonesia, ini data 2021 menunjukkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu 4.670. Ya benar. Program studinya 34.171, dosennya 286.000, dan mahasiswa aktifnya 8 juta. Nah, bicara tentang mahasiswa aktif, kita masih sangat rendah. Jadi 8 juta dari 270 juta. Elit. Iya masih masuk elit ya. Kelompok elit. Kelompok elitnya itu jadi memang masih jauh ya dengan negara Malaysia atau dengan Thailand juga. Indonesia masih relatif rendah. Nah padahal ke depan persaingan kita menjadi makin ketat ya. Jadi expected competency in industry 4.0 ini ya minimal 10 ini ya yang disampaikan di dalam buku International Student Mobility Award ini. Nah, oleh karena itu pemerintah mencanangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana kalau biasanya yang sebelah kiri ya preskriptif, jadi mahasiswa ya belajarnya di satu program studi yaitu aja terus sampai lulus. Nah, sekarang mereka diberi kesempatan self-directed, ya, fleksibel. Jadi mahasiswa bisa punya kesempatan satu semester dia belajar di perguruan tinggi atau di materi di program studi yang lain dalam satu universitasnya atau universitas yang lain di dalam negeri atau universitas yang lain di luar negeri gitu. Dan ditambah lagi
2 semester atau 40 kredit ya untuk experiential learning. Ya, ini memang masih dalam tahap pengembangan ya, jadi mungkin belum sempurna. Ya. Di sini setiap mahasiswa kan mereka mempunyai unique talent, ya, passion dan aspirasi untuk bagaimana mereka ke depan akan menjadi seperti apa begitu, sehingga mereka punya pilihan ya untuk menentukan multiple pathways ya, untuk mereka bisa mendevelop kompetensinya, flexibility learning ya. Dan dosen berperan sebagai co-pilot ya, di sini membantu mahasiswa mengarahkan bagaimana journey belajarnya mereka. Nah, ada 9 ya, ada 9 kegiatan off campus ini. Yang pertama student exchange, yang nanti saya akan sampaikan salah satu yang saat ini didorong oleh pemerintah untuk ke luar negeri, yaitu IISMA, ya, Indonesian International Student Mobility Award. Ya. Kemudian ada internship, ada magang ya di sebuah perusahaan. Kalau di BUMN itu magang bersertifikat, jadi nanti dia akan mendapatkan sertifikat magang, kemudian juga bisa mendapatkan honorarium selama magang. Itu mungkin yang menarik kalau yang mahasiswa. Kemudian ada teaching assistants, ini bisa membantu mengajar di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas ya. Kemudian juga research assistant, jadi membantu dosen melakukan penelitian. Kemudian community empowerment ini seperti KKN ya, datang ke desa melakukan pembangunan di sebuah desa. Kemudian micro credential independent project ini melakukan riset ya, sendiri, misalnya yang berkaitan dengan lomba-lomba, misalnya robot ya, atau mobil hemat energi kayak gitu-gitu. Itu kalau dulu tidak bisa dapat kredit ya, kalau sekarang itu bisa diajukan dapat kredit, jadi mengganti kredit kuliah ya. Kemudian kewirausahaan, entrepreneurship, kemudian kegiatan humanis, jadi merawat di rumah sakit atau puskesmas, membantu di situ bisa. Ini terutama yang dari kesehatan tentu ya. Kemudian juga military service, jadi wajib militer ini juga bisa menjadikan kredit ya, sekarang. Nah, yang populer dari tahun 2021 tahun lalu ini ada ISMA tadi yang saya sampaikan, Indonesian International Student Mobility Award ya. Ini untuk membantu mahasiswa dari Indonesia belajar ke luar negeri selama 1 semester ya. Nah, ini exchange gitu, student exchange, dan ini didanai oleh pemerintah Indonesia ya, di kisaran 4-6 bulan ya. Nah, ini registration and tuition fee ya, dibayar sesuai biayanya, kemudian selama mereka tinggal ya, settlement, living allowance termasuk akomodasi, ini lump sum, kemudian airfare ya, visa ini juga diberikan, emergency fund, kemudian PCR quarantine health insurance ini juga dibayarkan. Emergency ini juga termasuk kalau mereka misalnya harus terkena, misalnya terpapar ya, harus dirawat di rumah sakit, ini juga dibiayai. Ini persyaratannya, jadi bagi perguruan tinggi bisa mempersiapkan ya mahasiswanya untuk mengikuti program ISMA ini, dan saat ini mungkin masih sedang dalam proses seleksi ya. Jadi dia statusnya harus aktif undergraduate student semester 4 sampai semester 6 ya. Kemudian warga negara Indonesia, punya kemampuan bahasa Inggris yang memenuhi persyaratan ini, dan dinominasikan oleh universitasnya dengan IP minimum 3. Di tahun 2021 tersebar di 73 perguruan tinggi di 30 negara ya. Kemudian ini perguruan tingginya salah satunya di Thailand, di Prince of Songkla University. Oh, Prince of Songkla ya. Jadi di PSU, Hajai. di Hajai ya. Ini kami kemarin ke sana untuk menerima ISMA-nya tersebar, tapi ya masih dominan Jawa ya. Kalau kita lihat yang menerima
yang melamar 2.551 dari 172 perguruan tinggi di tahun 2021, yang diterima 1.000 mahasiswa dari 98 perguruan tinggi. Dan dominasinya masih Jawa. Nah, untuk ISMA 2022 ya, ini call for participation ini untuk lembaga perguruan tingginya ya. Nah, sekarang Maret sampai Mei ini kontrak negotiation ya dengan perguruan tinggi. Jadi di Thailand selain PSU tahun ini Chulalongkorn akan mendapatkan juga mahasiswa dari exchange Indonesia. Nah, perguruan tinggi yang seperti apa yang bisa menjadi mitra dari ISMA ini, yang international recognized ya, dilihat dari rankingnya, kemudian country and region, dan program value. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau kita lihat Indonesia ketika memilih perguruan tinggi asing, melihat ranking. Ya. Perguruan tinggi asing, negara-negara asing ketika melihat mitra di Indonesia, juga melihat ranking. Gitu. Jadi, perlunya kita memikirkan ranking perguruan tinggi itu karena seperti ini. Gitu. Ya. Dengan ranking yang bagus, ya, kita akan dikenal. Gitu. Sebagai perguruan tinggi yang bereputasi. Gitu. Nah, dalam hal mata kuliah ini bisa beragam. Jadi seperti yang di NTU aja, contohnya Nanyang Technological University ini, mata kuliah yang ditawarkan Engineering Solution by Design Thinking, Venturing into Entrepreneurship, Intercultural Communication. Mata kuliah yang benar-benar baru. Ya. Mata kuliah yang selama ini di Indonesia mungkin belum ada yang seperti itu, gitu kan? Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Jadi ya memang seperti ini pun juga diharapkan perguruan tinggi Indonesia itu juga melihat gitu bahwa ada mata kuliah seperti ini gitu ya. Jadi tidak rutin-rutin aja yang seperti sebelumnya ya di Indonesia. Betul. Ini target partner. Jadi kalau untuk Thailand target partnernya itu di berikutnya. Oh, ini yang di tengah, Chulalongkorn University, Mahidol University, dan Prince Songkhla University. Itu yang di Thailand. Nah, ini yang tahun lalu sebetulnya, tapi karena COVID, ya, mereka berangkatnya Desember. Jadi ini tanggal 9 Mei mereka akan kembali ke Indonesia. Jadi di Prince Songkhla University minggu yang lalu kami datang ke sana menjenguk anak-anak yang sedang melaksanakan pertukaran mahasiswa di sana. Alhamdulillah semuanya sehat, walaupun sebelumnya ada 4 orang yang terpapar COVID, sempat dirawat di rumah sakit, tapi ya tadi semua ditanggung, asuransinya bagus juga, jadi mereka lekas sembuh juga gitu ya. Jadi seperti itu. Ketika kami tanya apa ada masalah-masalah selama mereka tinggal di PSU, mereka mengatakan tidak ada masalah, adaptasinya juga cepat karena ya relatif ya dengan warga di PSU itu kan hampir juga banyak yang Melayu juga gitu ya, jadi makanan pun juga tidak terlalu banyak berbeda. Nah, ini bagi International Office ya, strategi MPKM ini bisa dipakai untuk mendatangkan mahasiswa asing ya, antara lain dengan ya kalau secara konvensional ya, publication, scientific conference, workshop ini. Nah, yang bisa dilakukan berikutnya branding research, ya, pengabdian berskala internasional, membangun keunikan, memanfaatkan keunggulan lokal. Jadi kalau di daerah Bapak Ibu di sekitarnya itu ada potensi-potensi budaya atau potensi sumber daya alam yang Local wisdom juga itu bisa masuk. Kemudian promosi seni dan budaya berskala internasional. Nah, ini penting, jadi bisa seperti UNS ya, yang lalu mereka mengadakan seminar tentang Javanologi, ya. Jadi ilmu tentang Jawa gitu ya. Itu dihadiri oleh beberapa perguruan tinggi. Kalau di Thailand ini yang berminat dengan seni budaya Indonesia itu ada banyak juga. Chulalongkorn, kemudian Thammasat, kemudian Srinakarinwot, itu juga mereka punya minat belajar bahasa Indonesia, budaya Indonesia begitu.
kemudian pertukaran dosen. Ya. Nah, yang tadi saya sampaikan student exchange, ya. Bisa lewat ISMA tadi yang memang kompetisi ya dari semua perguruan tinggi di Indonesia yang nanti mahasiswa bisa didanai untuk mengikuti exchange. Nah, tapi bisa juga perguruan tinggi besar ya yang alokasi dananya bisa diatur ya, yang nanti bisa full scholarship-nya dari perguruan tinggi atau partial scholarship ya. Saya rasa orang tua mahasiswa akan merasa senang kalau mahasiswanya di exchange ke luar negeri gitu ya. Saya mereka tidak akan sanggup untuk membiayai partial gitu. Kemudian joint research. Nah, ini dari pemerintah maupun perguruan tinggi untuk melibatkan mahasiswa. Nah, ini yang terakhir terkait dengan peran kami sebagai atas pendidikan kebudayaan di Bangkok. Jadi ada beberapa atas pendidikan yang tersebar di beberapa negara, dari Amerika Serikat, Australia, kemudian Papua Nugini, Dili, Filipina, Malaysia, Singapura, ya, Jepang, Korea Selatan, Cina, India, kemudian Saudi Arabia, Mesir, kemudian ini Turki hanya ada RBI, ya, Belanda, Prancis, Jerman, dan Inggris. Nah, itu Adikbudnya. Nah, ini kalau dari penugasan kami memang yang pertama peningkatan kerjasama bilateral, pengembangan bahasa dan budaya, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan, pertemuan-pertemuan internasional, pembinaan masyarakat, mahasiswa, fasilitasi dan pembinaan sekolah Indonesia luar negeri, seperti kalau di kami ada Sekolah Indonesia Bangkok dan Sekolah Indonesia Yangon, kemudian bantuan penyaluran beasiswa, dan pelaporan perkara. Untuk kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand, kalau ini saya rasa untuk Thailand Bapak Ibu sudah banyak mengenal ya. Kemudian pendidikannya sama persis dengan kita, sistemnya, jadi 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun SMP kalau di kita, dan 3 tahun lagi SMA. Kalau di perguruan tinggi strukturnya sama juga, hanya mungkin ada yang sedikit berbeda. Kalau di kita hanya ada wakil rektor gitu ya, vice president. Kalau di sini ada assistant president. Ya, jadi agak menarik juga. Ada assistant president yang biasanya jumlahnya lebih banyak daripada vice president. Jadi kalau di Thailand seperti itu, jadi nggak usah kaget kalau pembantu presiden itu banyak sekali gitu. Kemudian jenis perguruan tingginya ini sama persis dengan kita, public universities, ya, autonomous university, PTNBH, ya, kemudian private. Ya. Dan kemudian ini kalau potensi kerjasamanya tentu promosi bahasa budaya dan seni, kemudian join Indonesia Thailand Performance ya, di Indonesia ataupun Thailand ataupun secara virtual, ya. Kemudian pengembangan school to school atau university to university bilateral ataupun melalui SEAMEO dan kerjasama riset dan pengabdian masyarakat. Saya rasa itu dari kami, Pak. Terima kasih. Kalau orang Thailand bilang Kopun Kap, itu ini alamat dan email dan website kami bisa dilihat di sini. Terima kasih. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di akhir salamnya nggak ada kata-kata atau apa itu ada topik itu tuh bukan orang NU biasanya. Oh ya. jadi saya sampai heran itu ada kode-kode salam nih orang NU nih orang Muhammadiyah ini orang. Kita ini orang education jadi tak mengenal mana satu U mana satu N mana satu M. Oke. Thank you Pak Wicaksono. Ini banyak yang sudah kirim pertanyaan lewat email. Nanti saya akan bacakan setelah Mas Ezik sebagai second speaker. But sebagaimana tadi saya sudah beritahu, silakan Mas Ezik. Ya, terima kasih Pak Samureja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat kepada Associate Profesor Teguh Samureja. Ya, alhamdulillah saya diundang lagi, Pak. Sawadikap. Sawadikap. Orang Thailand bilang macam itu. Jadi alhamdulillah bisa berbagi ilmu lagi ya kepada Bapak dan Ibu gitu ya.
meskipun ilmunya terbatas yang saya punya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Amin. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Insinyur Ahmad Wicaksono MEng di HETI, Tase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok. Bapak salam kenal Pak Wicak. Mudah-mudahan saya bisa diundang Pak Sarul ke Bangkok. Oh, pasti kita akan ajak macam Tom Yum. Iya. Tom Yum. Iya. Kemudian yang terhormat para hadirin webinar pada hari ini. Jadi kebetulan juga banyak mahasiswa saya yang hadir pada acara webinar hari ini. Bagus. Ya mudah-mudahan tadi bisa menginspirasi ya tentang Merdeka Belajar yang dijelaskan. Ya, justru kita coba buat program nanti dengan Pak Atase supaya teman-teman mahasiswa Mas Firman ini nanti bisa bersama kita ke Bangkok. Ya, mudah-mudahan nanti banyak yang program itu ya exchange student itu Pak, yang ISMA itu mudah-mudahan bisa banyak yang ke Bangkok. Ya, informasi untuk Bapak-bapak bahwa ESA Unggul ini terpilih menjadi kampus PTS 3 terbaik di Jakarta, oleh karena itu di Indonesia juga. Itu tepuk tangan tuh ESA Unggulnya. Ya. Terima kasih Pak Sarul. Oke ya, jadi kebetulan juga program ISMA itu udah banyak Pak Wicak tahun kemarin ya Pak ya, dimulai itu mahasiswa ESA Unggul juga sudah banyak dikirim Pak dari berbagai negara ya, mulai dari kebanyakan Amerika gitu ya, kemudian ada juga Singapura, kemudian dan lain sebagainya gitu Pak. Ada 20 lebih mahasiswa yang dikirim yang lolos ya ISMA itu dalam program ISMA yang pertama. Mudah-mudahan nanti ada juga program ISMA yang kedua ya, kalau tidak salah Pak ya, akan direncanakan. Mudah-mudahan sekarang sedang ini ya kompetisi. Dari ESA Unggul mudah-mudahan banyak Pak yang ke Bangkok yang memilih. Baiklah Bapak Ibu, saya berapa lama Pak Syarul? Sama 30 menit lah. 30 menit ya. Ya. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Silakan. Ini calon wakil dekan ya. Amin Pak. Amin. Ya. Oke, sekarang screen-nya sangat jelas. Belajar sebagai ruang dan riang gembira. Oke, bentar Pak. Oke, sudah terlihat Pak Sarul? Sangat jelas Mas Ezik. Ada ya. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wicak ya tentang Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini bagaimana kita menerapkannya ya dalam sebuah pembelajaran, yaitu dengan belajar sebagai ruang dan riang gembira. Sebenarnya dalam konsep belajar ini tidak mengenal istilahnya ruang ya, dimanapun ya, seperti apalagi di masa pandemi saat ini gitu ya, belajar tidak harus datang ke sekolah, belajar tidak harus datang ke kampus, tapi dimanapun dan kapanpun dengan siapa, nah itu adalah konsep belajar. Yang terpenting adalah bagaimana belajar itu tidak membebani ya Bapak Ibu, artinya belajarnya harus riang gembira, menyenangkan. Nah itu bagaimana caranya? Nanti akan saya berikan ya berbagi ilmu yang saya punya kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana konsepnya pembelajaran riang gembira itu? Yang pertama adalah kita harus membangun. Membangun itu bagaimana? Yaitu dengan kegiatan belajar mengajar yang membangun pengetahuan para siswa kita terlebih dahulu ya. Para student kita itu. Ya. Maaf Pak Isik, ini belum bergerak anunya? Oh, belum ya? Belum bergerak, masih covernya. Oke. Oh ya, nggak di slideshow aja? Ya, bentar. Ya. Oke, bentar Pak. Saya salah klik ya Pak. Iya. Yes. Slideshow. Sudah terganti Pak? Ya. Sudah. Oke, ya tadi saya salah klik. Ya, tadi saya ulang bagaimana konsep pembelajaran riang gembira itu. Yang pertama adalah membangun terlebih dahulu. Ya, jadi kita sebagai seorang pengajar ya atau guru atau dosen gitu ya, terlebih dahulu membangun pengetahuan para peserta didik kita ya dengan hal apa yang akan kita ajari. Kita hubungkan dengan manfaatnya atau kebermanfaatannya
untuk kehidupan sehari-hari para siswa kita. Sehingga ketika dia belajar sesuatu, ada manfaat yang dia rasakan ya, baik untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian harus mengembangkan ya. Mengembangkan ini juga bisa menggunakan yang artinya proses yang kreatif, bisa dengan media bahan ajar yang kreatif ya, kemudian metode, strategi yang kreatif itu seperti apa ya. Jadi metode dan strategi itu banyak ya Bapak Ibu yang dari proses yang kreatif, ya, tapi hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika mengajar adalah setiap metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka Bapak Ibu tidak ada metode yang sempurna ya, tapi yang ada adalah metode yang paling tepat untuk menumbuhkan proses yang kreatif. Yang ketiga, bagaimana caranya itu bukan menghafal ya. Jadi Bapak Ibu jangan memberikan konsep pembelajaran yang riang gembira itu dengan menghafal. Para siswa akan terbebani dengan tugas yang Bapak Ibu berikan gitu ya. Artinya carilah alternatif yang lain ya, mulai dari teorinya bisa dibuka dengan cerita atau dibuka dengan solusi, analisis, kemudian dengan desain pembelajaran yang menarik. Jadi cara mengajar Bapak Ibu bukan menghafal ya, dalam mengajarkannya untuk memunculkan yaitu konsep pembelajaran yang ruang gembira. Kemudian langkah selanjutnya adalah harus menjadi guru kreatif ya. Artinya guru yang kreatif itu bisa membimbing para siswa ya, kemudian bisa menggunakan berbagai metode atau cara yang kreatif yang ingin Bapak Ibu lakukan dengan metode dan media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian pembelajaran riang gembira itu dari siswa yang pertama harus mengembangkan terlebih dahulu ya, dan menemukan solusi dari berbagai masalah yang ditemukan. Artinya para siswa itu harus mempunyai kemampuan ya mengembangkan solusi yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu dalam hal materi bahan ajar. Kemudian dari segi guru, yaitu guru harus bisa menentukan metode. Nah, metode yang digunakan adalah sebagai sarana atau alternatif Bapak Ibu dalam memudahkan pemahaman para siswa dalam hal memahami materi bahan ajar yang disajikan oleh Bapak Ibu. Kemudian dari guru lagi harus menentukan evaluasi yang tepat untuk mengukur siswa. Karena setiap bahan ajar yang baik itu adalah Bapak Ibu harus dievaluasi ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mengetahui sejauh mana bahan ajar yang telah diajarkan kepada para siswa. Nah, bisa menggunakan jenis tes atau non-tes sehingga keterukuran atau keterpahaman ya bahan ajar yang diajarkan oleh Bapak Ibu bisa diketahui. Kemudian dari segi siswa lagi bisa menggunakan imajinasi dan pemikiran kritis gitu ya. Nah, ketika pembelajaran itu riang, gembira, maka imajinasi para siswa itu mulai bermunculan ya. Kemudian pemikiran kritis para siswa juga bisa terasah dengan baik ya. Sehingga apa? Para siswa menciptakan ide-ide yang baru yang bermakna dalam materi ajar yang Ibu sampaikan. Kemudian dari guru harusnya pembelajaran yang riang gembira itu harus memilih materi ya yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi kita sebagai seorang pengajar, Bapak Ibu, tidak boleh menyamaratakan antara satu siswa dengan siswa yang lain atau antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ya. Jadi setiap peserta didik itu mempunyai yaitu kemampuan belajar masing-masing. Maka Bapak Ibu harus menyeleksi materi ajar ya sejauh mana kemampuan para siswa Bapak Ibu. Jadi jangan disamaratakan antara satu siswa atau satu kelas dengan kelas yang lain sehingga pembelajarannya kalau misalkan sulit materi ajar yang Bapak Ibu berikan, maka pembelajarannya tidak akan menjadi riang gembira, justru akan menjadi pembelajaran yang membosankan atau yang membebankan para peserta didik Bapak Ibu. Kemudian dari guru juga harus menyiapkan media pembelajaran yang efektif ya. Boleh pembelajaran yang menarik tuh ya, interaktif. Nanti akan saya berikan beberapa simulasi ya Bapak Ibu
cuman tidak disimulasikan mungkin ya, hanya diberikan gambaran media pembelajaran seperti apa yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Nah, kemudian manfaatnya ya, pembelajaran yang gembira ini yang pertama adalah bisa mengembangkan pemikiran kritis para siswa. Ya, artinya ide-ide dan solusi yang didapatkan dengan pembelajaran yang menyenangkan ini dapat mengembangkan pola pemikiran kritis para siswa Bapak Ibu. Ya, jadi yang tadinya mungkin pembelajarannya lebih monoton atau Bapak Ibunya cara mengajarnya istilahnya otoriter atau galak gitu ya, sehingga siswa tersebut tidak bisa berargumentasi tentang konsep materi ajar yang Bapak Ibu berikan, sehingga pola pemikiran kritis tidak ditimbulkan. Tapi berbeda ketika pola pengajarannya yaitu bersifat riang gembira, siswa-siswa yang tadinya pemalu gitu ya, ketika dia berada di konsep pembelajaran yang riang gembira, maka hal tersebut dapat mengembangkan pemikiran kritis para siswa. Kemudian berani mengambil resiko ya, terus mencoba dan berlatih meskipun sempat menemukan kegagalan. Ya, para siswa harus terbiasa gitu ya. Ketika pembelajaran riang gembira itu siswa itu mendapatkan nilai atau kegiatan yang tidak bisa diharapkan oleh Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu tidak boleh memarahi ya atau mengomeli istilahnya gitu ya. Tapi diberitahukan, dimotivasi kembali bahwa ya setiap pembelajaran itu ada resikonya, ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi tidak semuanya para siswa itu bisa mengimplementasikan konsep materi ajar yang Bapak Ibu sudah jelaskan. Kemudian bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, itu adalah pembelajaran riang gembira. Jadi yang tadinya saya katakan, oh siswa itu pemalu pada saat melakukan proses pengajaran. Nah, tapi ketika pembelajaran riang gembira, dia termotivasi ya untuk mengikuti pembelajaran menjadi lebih aktif, sehingga rasa percaya diri para siswa tersebut bisa gitu ya terbangun dalam konsep pembelajaran, kemudian bisa menciptakan rasa ingin tahu yang besar. Ya, pembelajaran riang gembira ini pada dasarnya dapat mengolah pemikiran para siswa kita. Karena apa? Riang gembira itu artinya konsep pembelajaran tidak terbebani oleh Bapak Ibu yang sedang mengajar, gitu ya. Artinya para siswa bisa menciptakan rasa ingin tahu yang begitu besar. Kemudian manfaat yang terakhir adalah merancang pemecahan masalah. Siswa dengan dapat lebih berimajinasi, berinovasi ya dalam merancang pemecahan masalah gitu ya, baik itu dari segi materi bahan ajar, baik tindakan dalam proses pengajaran ya, atau hasil yang didapatkan oleh para siswa dalam menguasai konsep pembelajaran. Jadi manfaat pembelajaran riang gembira itu sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan siswa itu dalam kondisi ruang riang dan gembira, pastinya konsep pembelajaran Bapak Ibu juga dan siswa itu tidak terasa ketika belajar. Karena kenapa? Yang namanya konsep menyenangkan ya, para siswa tidak menjadi terbebani. Nah, ketika sebaliknya konsep pengajarannya itu otoriter ya, kemudian sangat istilahnya konvensional, tentu hal tersebut bukan pembelajaran riang gembira yang didapatkan, melainkan pembelajaran yang bersifat membosankan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dalam menciptakan pembelajaran yang riang gembira? Yang pertama adalah terbuka untuk ide baru, istilahnya open-minded, ya, berpikiran fresh gitu. Ya, kedua adalah menciptakan kelas yang nyaman gitu. Langkah-langkahnya terlebih dahulu Bapak Ibu ciptakanlah suasana yang nyaman gitu ya. Bisa menanyakan kabar terlebih dahulu ya. Kemudian membangun pemahaman konsep tentang materi ajar para siswa. Ya, artinya buatlah seasik mungkin, kemudian senyaman mungkin dalam proses pembelajaran.
Ketiga adalah kreativitas ya. Kreativitas sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, artinya Bapak Ibu harus kreatif gitu, menciptakan proses belajar ini seperti apa. Ini ajan Pak Sarul mau lanjut atau dengarkan ajan dulu? Halo Pak Sarul. Ya mungkin lebih baik Sorry, dulu aja Pak. Pak. Gimana Pak Ibu? Ya. Kenapa? Apa? Sorry, saya lagi. Dengarkan aja dulu Pak Isik. Oh ya udah, dengarkan ajan dulu ya Bapak. Ya, Lanjut aja Pak, lanjut Pak, nggak apa-apa. kita Oh, lanjut. lanjut aja. Oke. Ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah menanamkan kreativitas dalam kurikulum. Nah, jadi kurikulum itu bukan kitab suci Bapak Ibu. Jadi kurikulum itu merupakan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Karena kemampuan para siswa Bapak Ibu itu berbeda-beda. Makanya di dalam inden kurikulum ya, Bapak Ibu harus bisa menanamkan kreativitas apa yang bisa membangun para pelajar Bapak Ibu gitu ya. Jadi konsep pembelajaran satu kelas dengan kelas yang lain itu akan mengalami perbedaan dalam penanganan atau pengajarannya. Kemudian Bapak Ibu juga bereksperimen ya, bisa bereksperimen dengan metode pembelajaran yang bervariatif. Ya, jadi jangan menggunakan satu metode saja itu saja ya, apalagi menggunakan metode konvensional ceramah gitu ya. Meskipun ketika kita mengajar ya, metode ceramah itu tidak bisa kita hilangkan. Nah, tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang riang dan gembira, maka diperlukan berbagai metode dalam satu pengajaran. Ya, jadi tidak sekedar satu metode saja. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menemukan cara untuk menggabungkan seni, musik, dan budaya dalam pembelajaran Bapak Ibu. Artinya misalnya seperti konsep ILC seperti ini ya, diselingi dengan musik ya, itu pun salah satu pembelajaran riang gembira ya. Bisa menggabungkan seni, budaya Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam proses pembelajaran yang riang gembira gitu ya. Tapi kita lihat dulu gitu ya. Biasanya kalau siswa-siswa SD, SMP, SMA, SMK gitu ya, dia lebih senang ke musik gitu ya, atau ke seni gitu ya, terhadap konsep pembelajaran yang riang gembira. Jadi boleh Bapak Ibu menyelingi musik atau bisa melakukan nyanyi-nyanyi bersama terlebih dahulu gitu ya, terutama untuk tingkat taman kanak-kanak ya, bisa menyanyikan terlebih dahulu musik-musik tertentu gitu ya, yang sesuai dengan jenjang usianya, itu bisa Bapak Ibu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang riang dan gembira. Nah, kemudian bagaimana penerapan pembelajaran yang gembiranya? Ini salah beberapa solusi saja ya Bapak Ibu, atau teknik yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran yang riang gembira, yaitu bisa menggunakan metode itu role playing ya. Misalkan dalam pembelajaran bahasa ada skenario gitu ya, dan lain sebagainya, itu bisa bermain role playing atau bermain peran. Atau bisa improvisasi ya, misalkan bisa latihan atau permainan tebak kata ya, itu bisa ya. Kalau karena saya dosen bahasa Indonesia gitu ya Bapak Ibu, jadi kalau tebak kata itu bisa namanya tebak kata berantai ya. Jadi siswa itu diminta untuk berurutan ke belakang, kemudian telinganya ditutup, kemudian menebak ya kata-kata sampai baris pertama sampai baris terakhir. Nah, itu merupakan konsep dasar improvisasi juga ya, atau tebak kata. Kemudian bisa menggunakan analogi, itu menyederhanakan suatu topik. Ya, jadi topik-topik yang tadinya menurut Bapak Ibu itu sulit untuk diterapkan atau dipahami para siswa ya, maka bisa disederhanakan topik Bapak Ibu itu ya, mulai dari penyederhanaan topik materi, atau mungkin materi ajar Bapak Ibu terlalu banyak gitu ya, bisa menggunakan teknik analogi, yaitu menyederhanakan topik materi ajar yang Bapak Ibu akan sampaikan, tentunya disesuaikan dengan kapasitas atau pemahaman Bapak Ibu. Bisa juga menggunakan debat atau brainstorming ya, itu juga bisa, artinya dalam materi ajar apapun ya, mata pelajaran apapun, bisa menggunakan debat atau menggunakan brainstorming gitu ya.
atau juga bisa menggunakan bercerita atau storytelling, itu juga bisa. Nah, ini adalah jenis aplikasi ya Bapak Ibu, media pembelajaran interaktif yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Yang pertama ada Canva, ada Powtoon, ada Animaker ya, kemudian ada Focuskey, ada Freezy, ada Visme gitu ya. Nah, kemudian Canva itu untuk apa? Nah, Bapak Ibu mungkin bisa cari di Google ya, klik aja itu canva.com atau Canva saja. Nah, seperti yang di gambar pertama ini, Canva ini Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi ini buat yaitu membuat grafis ya, media sosial. Ya, media sosial itu bisa berupa apa ya namanya player atau gambar gitu ya, atau poster gitu ya, atau Bapak Ibu juga bisa membuat apa namanya slide PowerPoint ya yang menarik di sini ya, melalui Canva ini. Nah, atau juga Bapak Ibu bisa membuat video bahan ajar, yaitu mengeditnya menggunakan Canva. Ya. Kemudian ada yaitu aplikasi yang kedua, ya. Aplikasi kedua ini yaitu yang kita bisa membuat video untuk presentasi maupun media pembelajaran, ya. Kemudian aplikasi yang ketiga ini yaitu sama ya, bisa membuat video animasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan, biasanya kalau misalkan aplikasi seperti ini itu ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Tentunya kalau yang gratis, animasi yang digunakan yaitu tentunya terbatas gitu ya biasanya. Nah, tapi kalau misalkan berbayar, itu jauh lebih banyak animasi yang bisa digunakan. Nanti animasi itu bisa berbentuk video Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba saja. Kemudian aplikasi yang selanjutnya ada Focuskey ya. Nah, aplikasi ini juga sebagai media pembelajaran juga ya, bisa membuat PowerPoint ya, menggabungkan berbagai fitur-fitur Zoom dan Chat gitu ya. Jadi gambar-gambarnya juga gambar-gambar yang lebih kekinian Bapak Ibu menggunakan Focuskey. Tapi kebanyakan Focuskey ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk membuat slide PowerPoint biasanya ya. Kemudian ada Freezy ya. Freezy ini Bapak Ibu bisa membuat sebuah desain ya untuk mengeksplorasi ya dalam bentuk entah itu bagan, gambar ya. Kanvasnya ini bisa Bapak Ibu desainnya secara virtual sesuai skema materi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat per slide ya, tapi cukup membuat satu gambar saja menggunakan aplikasi Freezy ini. Bapak Ibu sudah bisa mendesain materi bahan ajar yang poin-poin pentingnya saja ya Bapak Ibu yang bisa dimasukkan ke dalam bahan ajar Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal menjelaskan ya sesuai dengan kemenarikan gambar Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat berdasarkan materi bahan ajar Bapak Ibu. Nah, kemudian Visme ya, ada Visme. Visme ini membuat presentasi yang menarik juga. Jadi Visme ini sama ya, seperti Canva tadi, banyak fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan. Bapak Ibu tinggal cari di Google visme.com atau Visme saja. Nanti aplikasi Visme ini bisa digunakan juga sebagai bahan ajar Bapak Ibu ya untuk membuat ya presentasi ya, kemudian visualisasi data. Jadi datanya itu ketika membuat presentasi PowerPoint yang digunakan Bapak Ibu, datanya misalkan bisa bergerak seperti layaknya animasi. Nah, itu bisa menggunakan Visme. Kemudian bisa menggunakan demo produk juga, sama ya, hampir sama dengan Canva, Visme ini. Artinya bisa video Bapak Ibu memasukkannya. Jadi Visme ini ada template-nya ya. Ada template kayak PowerPoint, cuma nanti bisa disisipkan dalam bentuk video gitu ya. Nanti videonya itu tidak seperti video awal Bapak Ibu, tapi dengan template, dengan kreativitas yang ada di Visme ini. Ya, jadi bermacam-macam ya aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran yang riang gembira ini. Kemudian ada juga Bapak Ibu jenis aplikasi media pembelajaran yang interaktif. Bapak Ibu bisa menggunakannya gitu ya. Ada Draw Chat gitu ya.
ada Stormboard, ada Jamboard, ada Padlet, ada Seesaw, ada Wordwell, ada Quizmaker, ada Quizizz, dan Kahoot ya. Drawchat ini sama ya, Drawchat, Stormboard, Jamboard ya. Ini untuk aplikasi untuk sebagai menggambar juga bisa ya, atau bisa juga aplikasi ini menggunakan chat gitu ya. Kemudian Padlet gitu ya. Padlet ini adalah aplikasi yang bisa digunakan sebagai papan tulis interaktif Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini adalah Jamboard ya. Jadi Jamboard itu juga sama seperti Padlet ya. Bisa mendesain juga. Jadi Jamboard ini adalah papan tulis virtual, artinya Bapak Ibu siswa tinggal login saja sebagai siswa ya, atau student ya. Kemudian Bapak Ibu sebagai teacher gitu ya. Nanti biasanya siswa-siswa yang pemalu itu sulit ya untuk berargumentasi, mengungkapkan ide atau pendapatnya dalam konsep pembelajaran. Tapi ketika dia menggunakan Jamboard ini, ya Bapak Ibu atau siswanya tinggal menulis sesuai dengan keinginan dia, atau bisa juga menggunakan template gitu ya. Nanti tulisan dari papan tulis virtual ini bisa muncul di proyektor atau infocus Bapak Ibu di kelas gitu ya. Sehingga siapa saja yang mengirim pesan gitu ya bisa ketahuan inspirasi apa yang akan dia tuangkan, ide apa. Nah, itu juga bisa bertukar ide ya secara langsung dengan orang lain gitu ya dalam aplikasi Jamboard ini ya. Kemudian ada aplikasi Padlet ya. Padlet ini juga hampir sama dengan papan tulis virtual Bapak Ibu ya. Jadi papan tulis virtual ini ya bisa berbentuknya teks, foto ya, atau konten atau komentar juga bisa gitu ya. Nah, seperti yang digambar ini merupakan itu bentuk teks ya. Jadi para siswa bisa mengirimkan teks ya berdasarkan misalkan ada pertanyaan ya, ada masukan. Jadi bisa menggunakan Padlet atau Jamboard ini ya. Kemudian ada aplikasi itu Seesaw. Seesaw ini adalah sebuah platform ya, itu untuk memiliki jurnal. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada materi bahan ajar yang belum Bapak Ibu share kepada para siswa gitu ya, bisa membuatnya dalam bentuk Seesaw ini gitu ya. Sehingga misalkan materi pertama hari ini membahas tentang apa ya, Bapak Ibu tinggal memasukkannya ke dalam Seesaw ini, nanti para siswa tinggal membukanya, membacanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu pun bisa melihat ya siapa saja siswa yang sudah membaca materi ajar yang Bapak Ibu sudah simpan di dalam aplikasi Seesaw ini gitu. Nah, jadi itulah pembelajaran yang menarik ya dari aplikasi yang begitu banyak mungkin ya. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa sedikit disimulasikan gitu ya. Oke, kemudian ada Wordwall. Wordwall ini juga aplikasi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran ya, sumber belajar atau alat penilaian ya. Nah, jadi Wordwall ini juga sebagai media pembelajaran gitu ya, sama seperti papan tulis juga, papan tulis online gitu ya. Kemudian tetapi Wordwall ini juga bisa mengaplikasikan sekaligus yaitu sumber belajar Bapak Ibu bisa langsung ke upload di sini gitu ya. Ada 6 menit lagi Mas Ezi. Oh iya, baik. Cepat sekali ya Pak. Lalu 6 menit lagi karena kalau puasa biasanya cepat jam jalan. Oke. Yang terakhir ada Quizizz dan Kahoot ya. Quizizz ini untuk kuis ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya kuis gitu ya, ingin memberikan pertanyaan ya, bisa menggunakan Quizizz atau Kahoot. Nah, biasanya Quizizz dan Kahoot ini bentuknya pilihan ganda ya Bapak Ibu. Jadi bentuknya bukan ABC, bisa segitiga gitu ya, kotak dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata tidak semua siswa itu mempunyai atau mampu ya memiliki menggunakan teknologi gitu ya. Banyak siswa-siswa juga yang tidak mampu gitu ya membeli teknologi gitu ya, seperti handphone, seperti laptop dan lain sebagainya. Maka jangan bersedih hati Bapak Ibu, bukan berarti permainan riang gembira ini tidak bisa Bapak Ibu laksanakan gitu ya. Bila mana misalkan internetnya terbatas gitu ya, bahkan jaringan internetnya susah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan yaitu
permainan ya tradisional sebagai pembelajaran riang dan gembira. Mungkin Pak Sarul pernah mungkinnya main ginian ya, itu permainan tradisional engklek. Iya. Atau di Jakarta gobak sodor biasanya ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan ya untuk pembelajaran misalkan matematika gitu ya. Misalkan ada ilustrasi jari-jaring kubus atau membilang gitu ya, ada angkanya. Jadi siswa tinggal melompat 1 2 3 gitu ya ke kotak mana. Kemudian ada gaco. Gaco ini adalah bangun datar ya atau alat untuk melempar ke kotak itu. Nah, kita bisa memperkenalkan ilustrasi bangun datar untuk permainan tradisional ini, terutama untuk pembelajaran matematika. Nah, atau alternatif yang lain adalah permainan tradisional congklak ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini sebagai pembelajaran riang gembira, yaitu bisa mengatur strategi ya, manfaat untuk siswa, bisa berpikir positif, bersikap jujur. Karena kalau kita bermain congklak, bijinya itu berbeda-beda ya. Sehingga dia bisa melatih iya. Melatih strategi mana yang nanti agar congklaknya itu tidak habis bijinya. Nah, kemudian juga bisa bersikap sportif, jujur ya. Jadi jangan sampai siswa itu mengambil biji yang lain ya untuk agar bisa jalan gitu ya, mau bermain congklaknya. Kemudian bisa juga sebagai untuk melepaskan penat dan juga sebagai media untuk menunjang kemampuan berhitung para siswa Bapak Ibu. Jadi biji congklaknya ini bisa diajarkan menghitung sampai 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan berapa jumlah biji congklak Bapak Ibu. Nah, itu pun permainan tradisional congklak bisa digunakan sebagai media bahan ajar yang riang gembira. Atau gobak sodor ya, atau galaksin gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini. Yang pertama untuk melatih kelincahan ya, gerak dan melatih kecepatan para siswa Bapak Ibu ini bisa digunakan. Kemudian bisa mengasah kemampuan dalam mencari strategi yang tepat gitu ya. Karena kan kalau kita bermain gobak sodor atau galaksin ini harus ada strategi yang tepat agar orang lain tidak lolos gitu ya, dijaga oleh kita. Nah, mungkin Pak Sarul mengingat masa-masa kecil gitu ya. Pak, karena gebuk nggak bisa napas, Pak. Kemudian bisa mengembangkan keterampilan gerak yang bisa berlari ya, rekreasi ini bisa untuk mata pelajaran olahraga biasanya ya. Kemudian bisa melatih yaitu kerjasama tim ya. Kemudian meningkatkan kekuatan dan ketangkasan. Dan kemudian bisa menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup sehat. Nah, artinya ketika bermain permainan tradisional ini yaitu gobak sodor ya, bisa menanamkan ya sportivitas kesadaran hidup ya untuk para siswa bahwa permainan tradisional ini menyehatkan gitu ya. Jadi pembelajaran riang gembira itu tidak harus berbasis teknologi ya, tapi kita juga bisa menggunakan permainan tradisional ya untuk sekaligus memperkenalkan permainan tradisional kepada para siswa, juga sebagai media Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran riang dan gembira. Jadi pembelajarannya tidak harus berbasis teknologi dan tidak harus di dalam kelas, tapi bisa permainan tradisional ini bisa juga digunakan sebagai media untuk pembelajaran riang gembira Bapak Ibu gitu ya. Oke, mungkin waktunya udah habis ya. Itu aja Pak Teguh. Nanti pada waktu yang lain kita akan minta Pak Wicaksono menjelaskan permainan tradisional Thailand dalam proses budaya dan belajar gitu ya pada episode yang akan datang. Ya, menarik Pak itu. Pak Enzik, sangat menarik. Jadi kalau jadi dosen ngajarin guru tuh gitu ya, perlu persuasi Pak. Jadi di kalangan mahasiswa dan calon sarjana masih ada employees mindset ya. Sementara Bapak Menteri sebutkan bahwa dengan kuliah merdeka dan belajar merdeka ini diperlukan kompetensi yang mampu untuk seseorang survive di dunia nyata gitu. Yeah. Nah, apa sebenarnya advice dari Bapak agar calon sarjana itu mempunyai kemampuan untuk survive di masa
yang ke depan ini? Itu pertanyaan pertama. Hmm. Yang kedua, untuk mahasiswa terkait MBKM, apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Indonesia dengan kampus-kampus di Thailand, khususnya di Bangkok? Apa syarat dan ketentuannya? Berapa lama program dan bentuk programnya seperti apa? Nah, itu dua saja yang saya pilih, Pak, karena kita akan berakhir di pukul 4 karena Pak Enzi ini mau cari takjil, dia bilang. Kemudian untuk Pak Ezik, ini pertanyaan kepada Anda, ini dari Nurul. Dia tanya macam ini, Pak. Tadi sangat menarik Bapak menyampaikan tentang pentingnya proses kreatif dan metode kreatif. Saat ini masih banyak guru dan dosen, terutama yang dosen-dosen baby boomers, kurang menarik sebagai mitra belajar atau kuliah. Oleh karena itu, MBKM sangat memberi angin segar supaya kita bisa belajar di luar kampus. Bagaimana sebaiknya meng-upskilling pengajar-pengajar elders, ya katanya, yang tua-tua lah itu. Bagaimana membuat dia bisa upskilling? Karena udah apa ya? Mungkin maksud dia itu sudah kadung produksi lama kali ya. Kemudian yang kedua, terkait pemikiran kritis tadi, seringkali siswa dan mahasiswa kita cenderung silent ketika diberi kesempatan bertanya dalam forum-forum tertentu. Bagaimana mengempowering mereka agar aktif bertanya dan ikut sharing malah dalam forum-forum ilmiah. Nah, begitulah yang saya lihat pertanyaan menarik untuk kedua speaker dengan dua pertanyaan masing-masing. Dimulai dari Bapak Atase, mangga Pak Wicak. Ya, terima kasih Pak Prof. Sahrul Reza. Ada pertanyaan yang bagus sekali ini dari peserta. Bagaimana membuat calon-calon sarjana kita ini bisa survive ke depan gitu ya. Dari yang saya pelajari dan pengalaman ya selama ini, saya melihat mahasiswa itu pada saat dia kuliah seringkali hanya fokus kepada pelajaran atau mata kuliahnya saja gitu. Sementara seharusnya di saat kuliah itu mereka juga belajar hal-hal yang nanti akan menunjang kesuksesan mereka atau soft skill. Ya. Nah, hard skill itu kebetulan kalau dari beberapa data penelitian yang sudah dilakukan di Amerika terutama ya, hard skill itu hanya 20%. Ya. Justru 80% adalah soft skill gitu. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan kalau pada saat kuliah itu jangan hanya fokus ke hard skill atau pengetahuan yang ada di materi kuliah ya, tapi juga manfaatkan untuk meningkatkan soft skill ya, terutama komunikasi ya, kemampuan komunikasi ya. Karena seberapapun pintarnya kita gitu ya, tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan informasi kepada orang lain ya, maka itu akan menjadi kesulitan tersendiri gitu ya, walaupun ada beberapa yang memang akhirnya dengan menulis ya, seperti itu ya, tapi saya rasa kemampuan komunikasi lisan ya, kemampuan komunikasi tulis itu harus diperdalam ya, pada saat kuliah ya. Dan itu bagaimana caranya ya, tentu dengan mengikuti organisasi ya, itu salah satu yang ya saya sendiri pengalaman seperti itu. Jadi ketika kita mengikuti organisasi, apakah mulai dari yang kecil kayak himpunan mahasiswa gitu ya, atau mungkin kelompok-kelompok kreativitas mahasiswa, seni budaya, ataupun juga
yang pemikiran ya, yang suka debat gitu ya. Itu kan ada namanya macam-macam gitu ya. Ada yang apa kelompok mahasiswa yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu akan membangun kemampuan kita gitu ya. Terutama kemampuan berkomunikasi, kemudian kedepannya juga kemampuan memimpin gitu ya. Jadi saat ini pengalaman saya sendiri ketika saya S2 di Asian Institute of Technology di Thailand ini. Saat sebelumnya saya di S1 hanya sebagai anggota gitu saja di bidang pendidikan himpunan mahasiswa sipil gitu. Tapi ketika di S2 itu di challenge ya sama senior. Ya. Gimana kalau mencalonkan ketua Permita gitu ya, ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Thailand yang di AIT waktu itu kita Iya. masih simpul-simpul begitu. Saya bilang saya Iya. kan nggak punya pengalaman gitu. Hmm. Nah, tapi dia bilang ya justru sekarang ini harus cari pengalaman gitu. Jadi walaupun agak terlambat ya ketika S2 saya baru mimpin organisasi seperti ini, tapi berbekal itu ketika saya selesai studi dan kemudian diberi tugas-tugas itu ya ternyata memang kemampuan komunikasi, kemampuan memimpin, kemampuan mengajak ya teman-teman untuk bisa maju bersama-sama itu yang justru penting gitu. Jadi komunikasi ini menjadi sangat penting dan juga Betul. karakter ya. Jadi dengan organisasi itu kita akan membentuk karakter gitu. Jujur, kemudian tepat waktu gitu ya. Itu hal-hal yang simpel tapi dari situ kita mulai ya belajar gitu. Apalagi ketika saya S3 di Jepang, ya kita tahu orang Jepang seperti apa gitu. Jadi Iya, iya. itu termasuk yang bisa mendorong ya karakter saya, terutama terkait dengan disiplin waktu gitu. Itu yang Yes. penting. Betul, betul. Saya rasa itu soft skill, jadi itu yang perlu diperdalam. Kemudian yang kedua, kalau yang berkaitan dengan Thailand, MPKM-nya bagaimana mahasiswa dari Indonesia bisa memanfaatkan ya. Kalau di Thailand ya mereka memang tidak menyediakan semacam biaya atau beasiswa pertukaran mahasiswa ya. Jadi mereka juga membiayai mahasiswanya sendiri gitu untuk melakukan pertukaran ke negara lain gitu. Tapi tidak mengundang mahasiswa Indonesia untuk diberi beasiswa untuk datang ke Thailand ya. Jadi biasanya itu university to university atau U2U ya, MOU ya, yang kemudian seperti tadi saya sampaikan, perguruan tinggi Indonesia mendanai perjalanan sampai ke Thailand, ya, kemudian di Thailand ditanggung oleh perguruan tinggi di Thailand, ya, dan sebaliknya ketika mahasiswa Thailand datang ke Indonesia dibiayai perguruan tinggi Thailand, nanti di Indonesia ditanggung oleh perguruan tinggi di Indonesia. Gitu. Nah, tapi kalau beasiswa untuk studi lanjut ya, beasiswa ya bukan hanya S2 sih, S1 juga ada gitu ya kalau dari SMA ya, atau yang setelah lulus dari sarjana nanti ingin melanjutkan studi ke Thailand, ini banyak sekali ada beasiswa dari pemerintah Thailand ya. Dan itu bisa dilihat di website kami ya, atau website-website universitas yang ada di Thailand ya. Sebagai contoh, Chulalongkorn University itu memberikan beasiswa lumayan banyak gitu ke Indonesia ya. Tahun lalu itu ada sekitar 170 mahasiswa Indonesia di Chulalongkorn aja gitu ya. Kemudian di Konkan University itu juga ada sekitar 70 mahasiswa di sana. Artinya beasiswanya lumayan ya, dan mahasiswa Indonesia cukup banyak juga di sini yang bisa mendapatkan beasiswa itu gitu. Artinya kompetitif kita pun juga lumayan gitu. Saya rasa itu Pak Prof. Iya. Makasih. Dan bisa menjawab tadi. Terima kasih. Makasih. Ini karena tadi Mas Ezik menyampaikan permainan tradisional, saya terpaksa memberitahu anak tetangga itu main dorongan yang ada kalengnya itu neng.
suaranya mungkin kedengeran di sini. Jadi wah ini jangan-jangan dengar Mas Enzik ini main tradisional, baru keluar dari rumah tetangga anak tangga udah main dorong-dorongan itu yang krek-krek sampai ke rumah saya. Wah ini dia kayaknya bocor nih dia dengar ke sana. Itu kan dengar kan trek itu kan dorongan itu mainan yang ada kalengnya itu Pak. Iya. Iya, Udah betul. dengar ya? Agak kenceng suaranya Pak. Saya waktu bangun pergi ngingatin anak itu tapi nggak tahu dia tahu apa enggak maksudnya. Oke, jadi benar sekali Pak Wicak, adik-adik mahasiswa semuanya benar. Saya sedikit mengilustrasi 1 menit saja sebelum Mas Enzik. Saya sendiri sejak selesai kuliah nggak pernah membuat satu lamaran kerja pun sebenarnya. Karena sejak SMP udah ketua OSIS, SMA ketua OSIS, di Jogja saya ketua mahasiswa ACC Jogja, dan sampai kemudian dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau kuliah makan tidur itu sudah pasti Anda nggak menjadi sesuatu, nggak jadi seseorang. Sebab nanti di dunia kerja yang dilihat justru leadership Anda, kemampuan Anda berkomunitas, dan bagaimana untuk meng-create sebuah ide menjadi sebuah program dan sebagainya. Jadi benar sekali kata Pak Wicak. Jadi jangan sampai kuliah hanya mengejar IPK, tapi jauh lebih penting Anda mampu untuk menjadi seseorang yang menggerakkan lah kata Pak Mas Menteri ya. Mahasiswa penggerak juga ini penting ini. Oke, Pak Ezik silakan 2 pertanyaan dari Nurul tadi untuk Anda. Ini bagaimana nih guru ada dosen jadul. Jadi ini untuk supaya kreatif. Ya, terima kasih Pak Sarul ya. Jadi ini PR bersama juga ya Pak ya buat kita. Apalagi kalau kita melihat pendidikan ya, maka ya tidak meratanya pendidikan ya, mulai dari sistemnya, para pendidiknya ya. Kalau berbicara tentang bagaimana kita memperkenalkan gitu ya teknologi kepada guru-guru atau para pendidik old gitu ya, tua gitu ya, istilahnya baby boomers itu ya. Saya punya pengalaman menarik Pak. Saat itu saya melakukan yaitu pengabdian masyarakat ya di suatu desa di Jawa Barat gitu ya. Ketika saya melakukan pengabdian masyarakat tentang penerapan aplikasi pembelajaran gitu ya, memang banyak para guru yang sudah tua, bahkan jangankan mempraktekkan aplikasinya Pak, membuat huruf besar aja dia masih nanya Pak. Ini bagaimana cara memperbesar hurufnya? Gitu Pak. Jadi memang kesulitan itulah yang kita alami ya, atau bahkan memang itu tantangan juga buat para guru-guru yang sudah lanjut gitu ya, usianya sudah tua gitu ya. Nah maka caranya adalah yang pertama ya harus perlahan-lahan Pak, kita menjelaskannya secara detail, bahkan secara individu ya. Kalau kita istilahnya melakukan pelatihan bagi para guru-guru yang sudah tua ya, yang sudah old gitu ya, maka kalau secara umum dia tidak bisa mengaplikasikan Pak. Ya, dia hanya bisa mendengarkan. Tapi ketika kita memberikan pelatihan itu secara individual, kita harus berkeliling Pak. Ketika kita melakukan pelatihan tentang teknologi kepada guru-guru yang usianya sudah lanjut ini. Ya. Ketika ada permasalahan ya, harusnya kan permasalahan seperti membesarkan huruf itu bukan dari pelatihan gitu ya. Kita tinggal memberikan konten dalam menggunakan aplikasi pembelajaran saja. Tapi dalam hal penggunaan huruf saja itu para guru-guru itu masih kesulitan gitu ya. Cara membesarkan huruf bagaimana, cara memiringkan huruf bagaimana gitu ya. Itu masih banyak saya menemukan hal tersebut, terutama guru-guru yang di daerah-daerah terpencil gitu ya. Tapi meskipun tidak semua ya Pak, guru-guru old itu istilahnya gaptek teknologi ya, tapi banyak juga guru-guru yang cepat beradaptasi dengan teknologi gitu ya. Tapi itu langkah-langkahnya. Yang lebih baik kita secara perlahan-lahan mengenalkan teknologi itu kepada para pendidik yang sudah tua gitu ya. Kemudian harus bersikap ya menerangkan secara individual ya pelatihannya itu. Artinya kita harus bisa berkeliling per individu guru-guru tersebut, mengecek apakah dia mengalami kesulitan atau tidak. Karena kalau kita memberikan pelatihan secara umum, guru-guru yang sudah tua hanya bisa menyimak Pak, tidak bisa mengaplikasikan.
gitu Pak. Itu pengalaman saya berkaitan dengan pengabdian masyarakat tentang pelatihan yaitu aplikasi pembelajaran ya langkah-langkahnya. Itu PR buat kita juga bersama ya. Saya pun ya sering berbeda ya Pak kalau kita misalkan mengajarkan kepada kaum milenial ya. Kaum milenial itu lebih cepat ya karena dia memang hidupnya di zaman teknologi gitu ya. Nah, maka hal tersebut berbeda sekali ketika kita mengajarkan teknologi pembelajaran ini kepada guru-guru yang sudah tua dengan atau baby boomers ya dengan kaum milenial gitu ya. Akan lebih cepat mana? Pastinya akan lebih cepat kaum milenial dalam menerapkannya. Nah, tapi bukan berarti ya guru-guru atau pendidik yang tua itu tidak bisa mengaplikasikan, bisa, tapi biasanya dengan secara perlahan-lahan Pak. Tidak seperti kaum milenial kita jelaskan kontennya ini, dia bisa langsung sendiri mengeksplornya ya. Tapi kalau guru-guru yang sudah tua dia tidak bisa seperti mandiri seperti itu. Kita harus menuntut secara perlahan-lahan. Itu pertanyaan pertama Pak. Kemudian pertanyaan kedua gitu ya, agar siswa aktif bertanya gitu ya. Memang gitu ya. Kalau kita mengajar variasi kemampuan kognitif para siswa kita itu berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang cepat, sedang, bahkan lambat gitu ya. Bahkan ada yang malu bertanya saat di jalan ya Pak. Saat di hutan Pak, kalau jalan ada signboard. Ya, maka solusinya tadi aplikasi itu Pak bisa menggunakan aplikasi Jamboard gitu ya atau Padlet gitu ya. Kan itu aplikasinya menggunakan aplikasi ya. Jadi bukan website ya. Jadi aplikasi, jadi para guru tidak terkendala dengan server biasanya ya. Jadi aplikasi Jamboard dan Padlet itu bisa digunakan salah satu solusi alternatif agar para siswa itu bisa interaktif Pak. Jadi kan kalau misalkan tadi Jamboard atau Padlet, siswa tinggal login saja dengan kode yang telah di-share oleh para gurunya. Dia sudah masuk tuh menggunakan handphonenya gitu ya. Nah, ketika ada pertanyaan, bisa siswanya menulis gitu ya di chat sehingga muncul pertanyaan siswa itu di proyektor atau infokus Bapak Ibu. Oh, meskipun tidak ada namanya ya. Kalau menggunakan Jamboard dan Padlet ini tidak ada identitas siapa penanya, tapi hanya pertanyaannya saja gitu ya. Seperti misalkan di Zoom gitu ya. Kita saat ini mungkin ada yang malu langsung bertanya secara langsung membuka mic-nya. Dia bisa menggunakan chat gitu ya. Nah, itu pun salah satu alternatif ya. Gitu. Atau email langsung seperti email gitu ya. Mungkin kalau email kelamaan mungkin Pak bacanya. Takut ya kalau yang nanyanya nanti Pak dosennya nanti kok nanyanya susah gitu ya. Bisa Pak Teguh. Itu Pak. Baik dari saya. Baik, terima kasih Mak Enzik. Sebelum kita closing remark, kita mau dengar satu lagu yang tadi Pak Wicak bilang maunya itu